dari kelompok 3 akan membahas tentang kelembagaan deposit arsip berkelanjutan atau DAB yang berada di Bandung, serta bagaimana keterkaitannya dengan Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut ANRI yang berpusat di Jakarta. Depot Arsip Berkelanjutan di Bandung ini bukan lembaga yang berdiri sendiri. DAB merupakan perpanjangan tangan dari ANRI pusat di Jakarta. Artinya secara struktural DAB ini tetap berada di bawah naungan ANRI. Di Bandung sendiri struktur yang ada hanya setingkat ketua tim, tidak ada struktur eselon lengkap seperti di kantor. Untuk urusan penganggaran semuanya tetap dikelola dan berpusat di ANRI Jakarta. Sekarang mari kita lihat bagaimana alur anggaran ANRI bekerja setiap tahunnya. Pertama, setiap direktorat ini menyusun usulan kegiatan juga kebutuhannya masing-masing. Usulan ini kemudian diajukan ke direktur dan dikumpulkan dari berbagai direktorat. Total ada 18 direktorat di Arsip Nasional Republik Indonesia. Seluruh usulan ini kemudian disatukan menjadi satu paket anggaran ANRI secara keseluruhan, lalu diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, misalnya hanya mendapatkan alokasi sebesar 15 miliar rupiah. Jumlah ini diolah kembali dan dibagi ke 18 direktorat tadi sesuai skala prioritas kebutuhan masing-masing unit kerja. Penting digarisbawahi bahwa ANRI ini adalah lembaga pemerintah pusat, sehingga sumber anggarannya adalah APBN, bukan APBD yang hanya berlaku untuk pemerintah daerah. Selain APBN, ANRI juga punya dua sumber pendanaan lain, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari layanan pengguna arsip dan jasa kearsipan, serta SBSN yaitu surat berharga syariah negara untuk pembiayaan proyek tertentu seperti pembangunan gedung. Sebagai gambaran nyata, di tahun anggaran 2023 ANRI ini mendapatkan pagu sebesar 286,6 miliar rupiah dan untuk RAPBN-nya di tahun 2026 pagu anggarannya ditetapkan sebesar 293,3 miliar rupiah. Setelah pagu pengguna turun, prosesnya berlanjut ke penyusunan DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran. Setelah dibahas dan disahkan, DIPA ini didistribusikan ke pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan inspektur sampai akhirnya ke unit kerja eselon 2. Dari situ disusunkan POK atau petunjuk operasional kegiatan per unit kerja dan per program POK. POK inilah yang memuat rincian kegiatan dan anggaran menjadi acuan pelaksanaan keuangan di tiap unit. Bagian keuangan sendiri secara struktural berada di bawah Biro Umum bersama urusan kepegawaian. Di luar urusan anggaran, ANRI ini menjalankan 3 fungsi utama sebagai lembaga kearsipan nasional. Pertama itu pengelembagaan kearsipan, pembinaan ke seluruh instansi, dan juga penetapan kebijakan pengelolaan arsip. Arsip sendiri dibagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis atau biasa arsip yang masih aktif digunakan setiap instansi, dan kedua itu ada arsip statis, yaitu arsip yang sudah habis masa simpannya tetapi mempunyai nilai sejarah sehingga tetap dilestarikan. Untuk menentukan masa simpan arsip ada yang namanya jadwal retensi arsip atau JRA. Jika arsip sudah dianggap inaktif, nilai kegunaannya menurun, arsip itu akan dipindahkan ke unit kearsipan terkait. Nah, untuk depot arsip berkelanjutan sendiri mempunyai 2 fungsi koordinasi utama. Secara internal, DAB ini berkoordinasi dengan unit-unit di ANRI terkait pelestarian lingkungan dan layanan. Secara eksternal, DAB ini berkoordinasi dengan pihak di luar ANRI pusat. Struktur instansi vertikal yaitu satuan kerja dari instansi pemerintah pusat yang
berada di wilayah daerah. Jadi secara ringkasnya, Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Bandung ini adalah perpanjangan tangan dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta, dengan anggaran yang bersumber dari APBN dan dikelola terpusat melalui alur panjang dari direktorat hingga DPR, DIPA sampai POK. Sementara itu, tugas kearsipannya tetap mengikuti kebijakan nasional Arsip Nasional Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok 3 yang dilakukan oleh saya. Saya ucapkan terima kasih. I just had to let you know you're